Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hendrik Putra dengan NIM 24338029. Pada kali ini, saya akan menjelaskan eh, materi tentang machine learning, di mana penggunaan machine learning eh, menggunakan bilangan dari aljabar linear. Berikut presentasinya. Baik, masuk pada presentasi topik pentingnya. Yang pertama, apa hubungan aljabar dengan machine learning? Yang kedua, apa itu machine learning? Dan yang ketiga, apa saja yang dipelajari di machine learning? Kemudian masuk materinya. Yang pertama, kita uh, masuk pada pengertian aljabar linear, di mana aljabar linear itu cabang matematika yang mempelajari vektor, matriks, dan transformasi linear. Aljabar linear fokus pada pemahaman linear, hubungan linear antar variabel, menjadikannya komponen komponen penting dalam analisis data dan komputasi algoritma. Aljabar linear itu uh, sangat penting kita gunakan di dalam machine learning karena machine learning itu uh, terdapat macam-macam model dari pembelajaran aljabar linear. Kemudian masuk pada topik selanjutnya yaitu uh, hubungan aljabar linear dengan machine learning, di mana yang pertama yaitu representasi data. Representasi terstruktur ini memungkinkan algoritma untuk memproses ribuan rekaman secara bersamaan melalui operasi matriks yang memungkinkan pembelajaran berskala di seluruh kumpulan data besar. Uh, Representasi data ini juga penting untuk mencari kita semisal data-data dari sebuah mesin kah atau fenomena lainnya di dalam mesin-mesin atau pabrik-pabrik. Kemudian parameter model. Setiap model pembelajaran mesin, mulai dari regresi linear sederhana hingga jaringan saraf tiruan dalam, diatur oleh parameter yang menentukan perilakunya. Parameter ini diorganisasikan sebagai matriks bobot dan vektor bias. Kenapa ada parameter model ini? Karena eh, tanpa parameter aljabar kita tidak bisa menentukan apa saja yang harus kita lakukan pada machine learning itu. Tanpa parameter model kita tentu membuat machine learning berjalan tanpa sebab. Kemudian masuk yang ketiga yaitu optimasi, yaitu proses menentukan parameter model yang meminimalkan perbedaan antara prediksi dan hasil aktual yang biasanya diukur dengan fungsi kerugian. Optimasi itu seperti kita em, mengalihkan fungsinya dari aljabar linear yang terkesan cuma matematika lanjutan, kemudian kita implementasikan ke dalam machine learning agar dapat mengolah data-data yang sangat banyak. Dan kemudian yang keempat yaitu pengurangan dimensionalitas, yaitu menyederhanakan dataset sambil mempertahankan komponen-komponennya yang paling informatif. Pengurangan dimensi ini seperti banyak digunakan di machine learning ke dalam menyediakan dataset yang sangat banyak itu. Kemudian yang kelima yaitu efisien komputasi dan skalabilitas, di mana aljabar linear menawarkan operasi vektorisasi yang memungkinkan pemrosesan beberapa titik data secara simultan. Tentu aljabar linear sangat penting, eh, di mana operasi vektorisasi kita gunakan
untuk mengelola data beberapa atau ribuan data sekaligus pada master learning. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian dari machine learning. Machine learning itu adalah cabang kecerdasan buatan atau AI yang difokuskan untuk memungkinkan komputer dan mesin meniru cara belajar manusia. Belajar, kemudian melakukan tugas secara mandiri dan untuk meningkatkan kinerja serta keakuratan melalui pengalaman dan paparan terhadap lebih banyak data. Machine learning itu seperti mesin yang mempelajari sendiri. Seperti kita kasih datanya dengan banyak, maka dia akan mengidentifikasi atau mengolah data-data itu menjadi sederhana dan dapat kita pahami. Kemudian masuk pada materi jenis-jenis model machine learning. Yang pertama, supervised learning, yaitu menggunakan dataset berlabel untuk mengajarkan model cara memprediksi output berdasarkan input. Yaitu kayak kita semisal datanya itu kita dapat dari data dari mesin, kemudian kita masukkan eh, sehingga mendapatkan output yang kita inginkan sesuai ketentuan, misal dari pabrik atau perusahaan. Kemudian unsupervised learning yaitu bekerja dengan data tanpa label untuk mencari pola tersembunyi. Data-data tersebut tidak diberi label dengan sehingga memudahkan untuk mencari pola yang tersembunyi dari banyaknya ribuan data yang kita berikan. Yang ketiga, reinforcement learning, yaitu membuat model belajar dari trial dan error dengan sistem reward. Machine learningnya kita kita mencarikan, semisal kita trialkan seluruh percobaan sehingga menghasilkan ribuan error yang uh, uh, itu memperbaiki kesalahannya dari tidak-tidak yang dilakukan. Kemudian eh, hasilnya bisa didapatkan dengan sistem reward. Kemudian selanjutnya jenis-jenis algoritma dari machine learning. Yang pertama, regresi, linear, dan logistik, di mana itu menampilkan sederhana dan tapi efektif untuk prediksi nilai atau klasifikasi biner. Yang kedua itu neural network dan deep learning, di mana itu algoritmanya sangat powerful, cocok untuk pengolahan gambar, suara, dan bahasa alami. Contohnya deep learning itu atau pembelajaran mendalam itu seperti sekarang yaitu GPT, DeepSeek atau Gen AI. Yang ketiga, K-means clustering. Uh, Algoritma ini yaitu populer di unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. K-means ini kita mengklasterisasikan data-data karena berdasarkan kesamaan karakteristik sehingga terdapat beberapa itu data-data berbeda. Yang keempat, decision tree dan random forest. Ini algoritmanya seperti pohon dan hutan-hutan random yang mudah dipahami karena strukturnya berbentuk pohon keputusan. Selanjutnya, hal yang bisa dipelajari di machine learning, yang pertama classification, di mana ini berfungsi untuk mengklarifikasikan data ke dalam kategori yang relevan dan telah dipelajari sebelumnya. Ini kita mengklarifikasi data-data yang telah diberikan, di mana itu relevan terhadap data sebelumnya dan bisa dipelajari data-data yang diberikan dengan data-data yang sebelumnya telah diberikan. Yang kedua, clustering, yaitu kita membagi data ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan persamaan sifat yang dimiliki tiap data dalam setiap kelompok. Itu kita mengklasteri atau mengelompokkan data-datanya. Yang ketiga, yaitu outlier detection, yaitu kita memproses identifikasi data untuk mengetahui perbedaan signifikansi atau ketidakkonsisten kok
konsisten data dalam dataset. Ini kita memproses data-data yang tidak konsisten eh, sehingga dapat menghasilkan data-data yang memiliki kesamaan konsisten dalam dataset. Keempat yaitu filtering, yaitu, di mana filtering ini proses untuk menentukan item yang relevan dari kumpulan dataset yang tersedia. Filtering ini ya seperti kita menyaring data-data dari yang ada menjadi berkelompok-kelompok agar relevan dari dataset dari dataset. Masuk pada penerapannya dalam kehidupan. Penerapan machine learning ini yang pertama itu pengenalan gambar. Contohnya yaitu convolution Convolution Neural Network atau CNNS, yaitu mengandalkan operasi metrik seperti konvolusi untuk mendeteksi fitur spasial dalam gambar. Informasi ini memungkinkan sistem untuk melakukan tugas-tugas seperti deteksi objek dan pengenalan wajah. Ini contohnya pada gambar ini, di mana kita dapat menampilkan nama orangnya, jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, ya, di mana biasanya ini digunakan di CCTV modern atau CCTV yang digunakan oleh polisi-polisi eh, seperti CIA atau FBI, sehingga dapat mendeteksi objek dan pengenalan wajah dari orang-orang. Yang kedua yaitu Natural Language Processing atau NLP. Ya, di mana ini penyesapan kata seperti word, to, verb, dan glove mempresentasikan kata sebagai vektor padat dalam ruang berdimensi tinggi. Yang ketiga yaitu sistem rekomendasi, di mana pendekatan ini membantu memprediksi prerefe- preferensi pengguna berdasarkan pola tersembunyi dalam data yang menjadi dasar sistem rekomendasi modern yang digunakan oleh platform seperti Netflix dan Amazon. Sistem rekomendasi ini sering kita kita gunakan kayak seperti di Instagram, eh, Instagram, Netflix, Amazon, mana sudah menyebar, sangat menyebar. Keempat, yaitu sistem otonom, Em, di mana matriks transformasi membantu mengonversi data sensor menjadi sistem koordinat, di mana dapat memungkinkan mesin menginterpretasikan lingkungannya, memperkirakan posisi, dan menyesuaikan gerakan secara akurat. Ini seperti sistem otonom ini terdapat pada semisal dari Tesla, di mana objek-objek terpindai atau diinterpretasikan eh, memperkirakan posisi dan dapat menyesuaikan gerakannya secara akurat di dalam implementasi nyatanya. Selanjutnya, masuk pada bagian akhir yaitu kesimpulan. Aljabar linear bukan sekadar alat matematika, ia adalah mesin penggerak setiap fungsi inti dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Dengan menguasai aljabar linear untuk machine learning, kita dapat membangun fondasi untuk memahami dan berinovasi di bidang ilmu data, AI, atau analitik tingkat lanjut. Eh, Segitu presentasi dari saya. Kata penutup yaitu hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.